Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hera Bibila dengan NIM 230018180. Di sini saya deep learning kelas A. Saya di sini akan menjelaskan hasil pekerjaan responsi deep learning, yaitu praktikumnya, yang dimana di sini akan menjelaskan program yang sudah saya kerjakan, yaitu implementasi arsitektur transformer dari nol untuk tugas koreksi tata bahasa bahasa Inggris atau biasa disebut grammar error correction, yang dimana saya akan membahas mulai dari nol, alur programnya, dari percobaan maupun dari analisisnya. Langsung aja kita masuk ke kode program. Di sini ada implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa, ada import NumPy, Pandas, TensorFlow, dan import lainnya. Di sini menggunakan TensorFlow versi 2.20.0, yang dimana langsung aja ke tahap awalnya, yaitu pemrosesan data. Di sini dataset yang dipakai namanya JFLAG, yang dimana itu singkatan dari Joint Factual Language Evaluation of Grammaticality, yang dimana dataset ini isinya pasangan kalimat, satu kalimat yang secara tata bahasa salah dan satu lagi versi yang sudah dikoreksi, jadi cocok banget buat text grammar correction. Nah, di sini ada validasi data dan tes data, yang dimana fungsinya untuk saya bikin jadi data frame dengan dua kolom. Misalnya itu ada input, yaitu kalimat yang salah, dan target, yaitu kalimat koreksinya. Setelah itu datanya saya acak pakai sampel frequency sama dengan 1. Lalu biar nggak berurutan, lalu saya bagi jadi 3 bagian: data training, data validation, dan data testing, ya kan. Nah, ini contoh implementasi pada kode program. Di sini ada total sampelnya 1503. Terus ini ada datasetnya. Selanjutnya terdapat ada hasil training 1202 data, terus ada validationnya ada 150, testingnya ada 151. Di sini langsung aja ke tahap tokenizing. Tokenizing di sini gunanya untuk memproses teks, yang dimana kalimat ini udah diubah jadi angka lewat proses tokenisasi. Jadi tambahkan token khusus SOS dan EOS, E0S sama SOS. Terus tuh yang dimana ini berguna supaya nanti pas proses decoding model tahu kapan harus mulai dan kapan harus berhenti untuk menghasilkan kata tersebut. Nah, ini ada proses tokenisasinya. Lanjut aja, di sini ada TensorFlow datasetnya untuk mentraining data tersebut. Sebelum di training dicek dulu, terus ini cek dataset. Ada output encoding shape 32,80, decoder shape 32,79. Di sini lanjut aja ke positional encoding. Di sini positional encoding ini karena kita gunakan transformer, nah jadi dia tuh tidak membutuhkan proses data secara berurutan secara RNN atau LSTM. Model tersebut juga kan butuh informasi tambahan soal posisi tiap kata dalam kalimat, makanya saya buat fungsi positional encoding seperti dari template tugas responsinya. Jadi di sini ada pembacaan positional encoding itu buat berurutan. Jadi itu proses data tuh yang awalnya nggak berurutan dibuat berurutan. Di sini ada import matplotlib, yang dimana bertujuan untuk membuat grafik, ya kan. Di sini untuk penjelasan grafiknya ini ada 2 grafik, ya. Ada 2 grafik yang dimana ini tujuannya untuk bikin model biasanya lebih fokus ke bagian-bagian tertentu dari kalimat input saat memproses satu kata. Terus tuh dengan multi head, model bisa lihat kalimat dari beberapa sudut pandang representasi sekaligus, enggak jadi nggak cuma satu aja.
Oke, di sini ada dua ini contoh outputnya. Di sini ada positional encoding layer juga. Lanjut aja ke bagian keempat itu arsitektur transformer. Di sini hyperparameternya di sini sebelumnya kosong. Saya isi dengan num layernya 4, D modelnya 128, num headnya 8, bed size-nya 32, section length-nya itu encoder max length, depth-nya itu 512 dan dropout rate-nya itu 0,1. Di sini juga ada grafik lagi untuk membaca attention map. Di sini lanjut aja ke bagian encoder layar. Nah, encoder layar dan temannya itu ada decoder layar itu tugasnya untuk membaca dan memahami kalimat input yang salah tata bahasa. Sedangkan decoder tugasnya menghasilkan kalimat koreksi kata demi kata dengan bantuan attention ke output encoder. Yang pertama ini encoder, lalu yang kedua itu ada decoder layar. Nah, di sini juga sebelumnya ada kode program yang rumpang. Saya isi sesuai implementasikan dari program yang sudah saya berikan di pengumpulan classroom. Nah, di sini juga ada tes the recorder, decoder. Di sini juga ada fungsi masking. Nah, fungsi masking di sini ada dua jenis ya yang dipakai. Yang pertama ada padding max. Di sini padding max ini supaya token padding yang nggak ada isinya tidak ikut diperhitungkan model, ya kan. Terus ini yang padding max. Terus tuh ada yang create look ahead max ya. Di sini juga tujuannya ini supaya pas training decoder nggak bisa mengintip ya kan. Kata yang belum seharusnya diprediksi, harusnya kayak gitu. Lanjut ke program selanjutnya, ini udah bawaan kode program. Di sini juga sebelumnya udah saya isikan dengan implementasikan nilai transformernya, yang dimana ada num layernya ada 4, D modelnya ada 128, num headnya 8, DFF-nya ada 512 dan input vocabnya itu vocab size. Lanjut dari target vocab size juga vocab size. Untuk dropout rate-nya juga 0,1 yang saya gunakan ya kan. Nah, langsung aja kita ke tahap training ya kan. Training habis itu evaluasi baru analisis. Di sini saya ada 5 percobaan. Yang pertama di sini percobaan pertama. Di sini saya mengubah num layernya dengan nilai 4, D modelnya dengan 256, num headnya dengan 8 dan DFF-nya 512 dengan dropout rate 0,2. Lanjut aja, ini proses tahap-tahapannya dan yang saya ubah lagi untuk learning rate-nya itu 3E min 4 ya kan. Nah, di sini 3E min 4 di sini untuk hasil dropoutnya itu sekitaran 0,2 maybe, yes 0,2 ya, 0,2. Lanjut saja, di sini saya mengimplementasikan untuk epoch-nya ya. Epoch-nya di sini saya menggunakan epoch 25 ya. Di sini dengan dapat hasil itu akurasi sekitaran 0,75 dengan loss itu epoch 25 tuh 1,35. Di sini ada evaluasi model yang dimana tes lossnya itu ada 4,0 dan tes akurasinya 0,4. Ini kayaknya menurut saya ini datanya kayaknya emang kurang, ya nggak tahu lah, emang kurang mungkin maybe ya, kurang bagus. Makanya untuk hasil akurasinya itu rata-rata mentok itu di paling tinggi kalau saya itu di 50-an, 0,50-an dah. Di sini percobaan 2 ini, nah ini transformernya nilai saya segini dengan menggunakan optimizer Adam ya, semuanya dengan learning rate 1 min 4 itu 0,1. Di sini juga epoch-nya semua saya ratakan menggunakan epoch 25. Di sini dengan mendapatkan hasil loss 4,8, akurasinya 0,2. Nah, ini agak jelek ini.
paling jelek ya di percobaan saya. Dengan evaluasi tes loss 5,2 dan tes akurasinya 0,24, ya kan. Lanjut aja ke percobaan 3 di sini. Nah, ini untuk nilai transformernya sesuai yang di layar. Terus di sini menggunakan learning rate 3-4 yang dimana itu 0,2. Ini semuanya menggunakan optimizer Adam ya, sesuai dari template. Di sini menghasilkan loss 9,4 dan akurasi 0,0. Percobaan keempat, langsung aja kita ke percobaan keempat ya. Di sini untuk transformernya saya mengimplementasikan seperti yang di layar juga, dengan learning rate-nya 5-4 itu sekitaran 0,3. Lanjut aja ke percobaan terakhir. Di sini saya menggunakan transformer seperti ini, learning rate-nya 3-4, 3-4 berarti 0,2, dan untuk hasil epoch-nya dapat nilai segini. Valuasi modelnya juga menghasilkan nilai segini. Dan langsung aja kita masuk ke analisis. Nah, dari 5 percobaan yang saya udah lakukan di sini, ada tabel perbandingan yang dimana kalau misalnya dilihat ini tes akurasi dan tes lossnya nih ya, kita lihat tes akurasi tes lossnya. Percobaan 5 paling bagus itu di percobaan 5 ya, dengan nilai paling tinggi itu 0,50 untuk tes akurasinya, tes lossnya 4,05 ya kan. Nah, kedua percobaan ini sebenarnya arsitektur sama persis ya kan, semuanya sama arsitekturnya, bedanya cuma di dropout ya kan. Nah, menariknya juga di sini dropout yang lebih kecil di percobaan 5 malah bikin gap antara tren akurasinya 0,90, yaitu kan tren akurasinya. Jadi kayak latihnya itu mendapatkan hasil paling tinggi dibanding percobaan yang lain dengan teks akurasinya tuh 0,50. Jadi lebih lebar dibandingkan percobaan satu yang secara teori berarti modelnya lebih overfit, tapi walaupun begitu performa di data tesnya itu tetap lebih unggul dibanding percobaan satu. Jadi kelihatan kalau di kasus ini tuh nurunin dropout dari 0,2 menjadi 0,1 itu justru lebih menguntungkan buat hasil akhir, meskipun resikonya overfittingnya ikut naik. Di sini juga ada penjelasan percobaan kedua. Ini paling jelek ya tadi yang sudah saya bilang. Untuk hasilnya ini paling rendah ya. Untuk dari training akurasinya aja 0,2, tes akurasinya 0,24, tes lossnya dia cukup gede 5,2. Nah, lanjut aja ke percobaan 3 di sini. Akurasinya bisa dilihat di sini 0,56. Terus tes akurasinya 0,3 dan tes lossnya 5,2. Kita ambil kesimpulannya aja, kalau misalnya kombinasi arsitektur ukuran sedang 4 layer, dropout kecil 0,1 dan learning rate 3-4, percobaan 5 adalah kombinasi paling optimal dari 5 percobaan yang sudah saya lakukan. Nah, jadi itu paling baik itu di percobaan terakhir, yaitu percobaan 5, dan untuk di percobaan pertama itu terbaik kedua setelah percobaan kelima. Nah, di praktikum ini informasi yang didapatkan, yang saya ambil di sini, nambahin jumlah layer atau head enggak otomatis bikin model jadi lebih pintar. Di percobaan 3 model yang lebih besar malah kalah dibanding model yang lebih kecil. Kemungkinan karena butuh effort lebih banyak buat bisa convergen dengan baik. Di sini juga ada poin kedua, learning rate ternyata pengaruhnya besar banget, apalagi kalau digabung dengan arsitektur yang dalam. Percobaan 4 yang saya pakai di sini learning rate-nya 5-4 di model 6 layar, hasilnya paling nggak stabil dari semua percobaan yang dicoba. Nah, di sini ada poin ketiga, dropout kecil nggak selalu berujung buruk. Meskipun secara teori dropout kecil rawan overfitting, di percobaan 5 hasil tesnya justru paling bagus dibandingkan percobaan lain yang dropoutnya lebih besar. Dan poin keempat, dataset Jeff Flake itu yang dipakai di sini nggak terlalu besar, jadi model dengan kapasitasnya yang kegedean, banyak layer atau head, malah lebih susah dilatih optimal dalam waktu 25 epoch. Ini beda kasus kalau datasetnya jauh lebih banyak, ya kan?
Lanjut ke poin kelima, gap antara train akurasi dan tes akurasinya di semua percobaan lumayan melebar. Nah, contohnya seperti yang di layar, artinya task grammar correction pakai transformer yang dilatih dari nol tanpa pre-trainer model ini emang susah buat generalisasi kalau cuma dilatih dengan data JFlag yang jumlahnya terbatas. Jadi itu karena datasetnya mungkin kurang banyak atau kurang optimal, maka hasilnya akurasinya itu tidak memuaskan. Jadi itu tergantung datasetnya dan tergantung juga metode apa yang digunakan. Nah, di sini kenapa hasilnya seperti ini? Karena kan ini responsi, jadi saya menyesuaikan responsi yang sudah diberikan. Dan poin terakhir di sini dari sisi kualitatif hasil prediksinya juga kelihatan model yang paling stabil percobaan 1 dan 5 itu tetap belum sempurna. Contohnya kata everyday di kalimat si go to school everyday hilang di hasil prediksi keduanya. Jadi koreksi tata bahasanya belum lengkap 100%. Nah, ini ada yang terakhir umpan balik keseluruhan praktikum hingga responsi. Saya langsung ambil kesimpulannya aja secara keseluruhan. Responsi menjadi tahap yang mampu mengintegrasikan seluruh materi yang telah dipelajari selama praktikum deep learning, tidak hanya memahami teori di balik setiap komponen. Perhatikan juga memperoleh pengalaman langsung dalam membangun, melatih, dan mengevaluasi model transformer untuk menyelesaikan permasalahan pada bidang NLP maupun deep learning. Praktikum ini memberikan dasar yang kuat untuk mempelajari arsitektur deep learning yang lebih kompleks pada pengembangan model di masa mendatang. Jadi untuk pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir ini, hmm, menurut saya sudah baik, cukup baik, dan menurut saya udah baik banget, apalagi dari segi penjelasannya, dari segi pembawaannya, penugasannya segala macam itu cukup baik. Ya, dan untuk responsi ini bisa kita pelajari dan bisa kita ambil kalau misalnya pertemuan 1 sampai pertemuan 10 itu pertemuan terakhir deh di planning 12 itu bisa dilihat dari hasil responsinya. Ya udah segitu aja dari saya. Saya Haikal Hirabibila. Mohon maaf atas salah kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.